Kapanpun, dimanapun Anda hidup di muka bumi ini sepenuhnya merupakan pilihan roh saudara. Amin. Dimanapun, kapanpun, siapapun, maka harus ada tanggung jawab. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Salam saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk membahas andai Anda tidak turun ke bumi. Waduh, udah aneh sekali. Siapa suruh turun ke bumi? Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu terlebih dahulu sebelum kita membahas andai Anda tidak turun ke bumi. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saudaraku yang kekasih, siapa suruh turun ke bumi? Siapa suruh turun ke bumi? Tentu Anda sendiri yang memintanya. Demikian fakta. Jadi jangan menyalahkan Allah kalau ada masalah. Ya kan? Kenyataannya Anda dan saya ada di bumi sekarang ini. Amin. Artinya Anda dan saya adalah makhluk-makhluk yang berani. Menyesalkah Anda atau bangga? Saudaraku yang kekasih, kita sudah berada di bumi, kita sudah berani turun ke bumi. Mari kita cari kebenarannya. Tentu saja Anda harus bangga, iya kan? Dan tidak menyia-nyiakan keberadaan roh saudara, roh Anda di muka bumi ini. Bayangkan, kita adalah makhluk berani turun ke bumi dengan probabilitas
yang luar biasa. 2/3 dari seluruh makhluk yang namanya makhluk tua-tua atau roh-roh manusia yang turun ke bumi tidak pernah kembali ke surga kekal. Maka kita memang berani atau terpaksa atau konyol, nanti dulu. Keuntungan kita sudah berpikir panjang untuk turun ke bumi, sudah berpikir dalam, sudah berpikir lama untuk turun ke bumi, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Apa motivasinya? Apa misi visinya? Saudaraku yang kekasih, keuntungan yang Allah sediakan bagi roh-roh manusia yang berani turun ke bumi dengan syarat menang. Dengan syarat menang. Artinya dapat pulang ke surga kekal yang jumlahnya probabilitasnya 1/3 dari seluruh makhluk manusia yang turun ke bumi. Yang pertama tentu saja naik status ilahinya. Artinya saya dan saudara makhluk ciptaan ketika pulang ke surga kekal, saudara dan saya sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Anak tadinya ciptaan. Dan makhluk-makhluk teman-teman kita yang tidak berani turun ke bumi tetap tinggal di surga dan hanya menjadi makhluk ciptaan. Ya kan? Tidak pernah mereka memiliki naik status ilahinya menjadi anak Allah. Never. Saudaraku yang kekasih, Wahyu 5 ayat 6 sampai 9. Mari kita ingat diri kita. Ya, mari kita mulai mengingat diri kita. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu. Di tengah tua-tua. Saya dan saudara adalah makhluk tua-tua. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Membuka meterai-meterainya yang akan kita pelajari dan kita sedang pelajarin di bumi. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Iya. Ayat berapa itu? 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Engkau telah membuat mereka, telah membeli, telah memisahkan, ya, menjadi kerajaan. Lanjut. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Menjadi imam-imam dan Allah dari Allah yang maha tinggi. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Itu dia. Kita akan dilatih menjadi imam-imam Allah di bumi. Karena nantinya akan demikian. Menjadi raja-raja ilahi yang di bumi dilatih kita. Ini kan, kita dilatih dikuasain, dilatih menguasai, dan seterusnya banyak. Saudaraku yang kekasih, kenaikan mutu roh manusia. Kenaikan, kalau tadi kenaikan status ilahi atau strata ilahi, kenaikan mutu roh manusia. Ketika turun ke bumi, manusia memiliki pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat yang ada di muka bumi yang tidak ada di surga. Nggak ada di surga pengetahuan yang jahat. Saudaraku yang kekasih, maka tidak akan dimiliki oleh Anda, andai kata Anda dan saya tidak turun ke bumi. Itu masalahnya. Saudaraku yang kekasih, Wahyu 5 ayat 1 sampai 4. Sebagai syarat, saya dan saudara sebagai syarat turun ke bumi untuk belajar pengetahuan yang baik dan pada pengetahuan yang jahat,
dan aneka kebenaran. Silakan. Wahyu 5 ayat 1, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Itulah yang akan dan sedang kita pelajari. Lanjut. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapakah yang layak? Maka tadi di ayat 6 tertulis bahwa sang anak domba dengan luar biasa berkorban. Untuk apa? Untuk mengajar saya dan saudara, roh-roh saya dan saudara di bumi ini, dikblengsel bumi, pendidikan, pengemblengan, dan seleksi di muka bumi. Yang ketiga, membawa pulang upah-upah ilahi, kekayaan, harta-harta surgawi, meraih aneka pangkat ilahi. Kalau kita cerdik, rajin, tulus, di bumi saudara akan membawa pulang aneka upah ilahi, aneka harta surgawi, dan pangkat-pangkat ilahi. Luar biasa. Yang tidak akan didapatkan andai saudara tidak berani turun ke bumi. Tidak pernah dimiliki itu. What and who? Saudaraku, roh manusia yang dinamis memiliki cita-cita yang luar biasa itu kerap kali untuk naik mutu rohnya. Sekali lagi, saya dan saudara adalah makhluk dinamis. Ya, tatkala ditawarin sang anak domba, berani nggak turun ke bumi, berani nggak menjadi anak Allah? Kalau berani menjadi anak Allah, berani turun ke bumi. Saudaraku yang kekasih, akan naik mutu rohnya tadi. Status ilahinya naik dari ciptaan menjadi anak Allah. Kemudian bakal menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi kalau kita sudah pulang ke surga kekal. Banyak yang mendaftarkan. Saudara dan saya pasti mendaftarkan. Buktinya kita ada di bumi. Tetapi ada juga yang gak berani turun ke bumi, saudaraku yang kekasih. Maka sebagai sesama, sebagai rekan calon anak-anak Allah, saya sampaikan, pakailah tubuh alamiah kita. Siapapun saudara, siapapun Anda, tubuh alamiah diberi Tuhan, beri untuk apa? Untuk menjadi sarana pembelajaran bagi roh saudara yang kekal. Nah, tubuh alamiah kan gak kekal. Kayak baju kita sebentar sehari juga udah ganti. Tubuh alamiah kita juga paling 120 tahun kalau itu bisa ini, atau 100 lebih dari 120 tahun sekitar segitu meninggal. Ganti. Sekali lagi nanti akan saya sampaikan. Ganti nanti. Ya, gantinya apa? Nanti. Saudaraku yang kekasih, apapun dan siapapun Anda, tubuh alamiahnya, ya, di bumi ini banyak sekali status tubuh, orang kaya lah, orang miskin lah, orang berpangkat lah, siapapun Anda dan apapun Anda, semuanya fana, hanyalah sarana. Sekali lagi saya ulang-ulang, sarana untuk roh Anda dididik, digembleng, dan tentunya diseleksi oleh sang anak domba di bumi dan segala ciptaan yang ada di bumi ini. Ya, mau itu emas, itu cuman yang namanya simulasi. Ada benda yang disebut kemuliaan, artinya kemuliaan adalah benda mulia, logam mulia, itu karena kekal. Roh saya dan roh saudara jauh lebih mulia. Amin. Jauh lebih mulia.
Di surga nanti kita nggak laku itu. Emas kek, mutiara kek, ya, mutiara dari selatan kek, nggak laku itu. Ya, karena apa? Karena itu fana. Jadi segala yang Allah ciptakan, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya untuk dipelajari oleh tubuh alamiah kita sebagai sarana untuk belajar kebenaran, pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan seterusnya. Ya, kemudian disublimasi, ditingkatkan menjadi hal yang ilahi, menjadi kebenaran ilahi. Itu tugas kita. Intinya adalah belajar tadi, Wahyu 5 ayat 1, di mana kita ditugaskan untuk membuka kitab yang buku kehidupan atau kitab yang dimeteraikan. Saudara yang kami kasih, sahabat-sahabat umat manusia, ya, pakai kata itu supaya saya dan saudara ingat, kita rekan loh. Waktu di surga kita kenal semuanya. Roh kita kenal, roh saya dan roh saudara saling mengenal. Manusia, roh manusia yang tidak pernah turun ke bumi akan tetap berada di surga kekal, di tempat kita berada dulu. Ya kan? Tempatnya seperti sudah pernah kita bahas kan? Statusnya seperti kita bahas Wahyu 4 ayat 1 sampai 4. Itu dia, kita di sana. Dan mereka, teman-teman kita yang tidak berani turun ke bumi, tetap di sana menjadi makhluk ciptaan. Gini, kita bayangkan aja, saudara menjadi anak orang kaya raya lah. Makan setiap hari yang paling enak, ya kan? Saudaraku yang kekasih, tetapi saudara nggak boleh keluar rumah, nggak boleh belajar apapun. Saudara kayak boneka dari India yang cuman makan minum, ya, nyanyi bolehlah nyanyi. Tentu saja sebagai makhluk dinamis, tubuh alamiah kita saja nggak tahan. Ya, ada keinginan sekolah, enak loh sekolah, ya kan? Roh kita sedang sekolah, saudara. Lama-lama kalau kita cuma tinggal, kita bosan. Buktinya kita bosan. Kita berani mendaftarkan dan berani turun ke bumi dengan segala resikonya. Saudaraku yang kekasih, mari kita tengok saya dan saudara kalau pulang, dan teman kita rekan kita yang tidak berangkat ke bumi. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Mari kita camkan kata demi kata yang agak panjang ini, tapi kita dengarkan roh kita sambil mengingat-ingat. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Yes, lanjut. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jubah putih adalah lambang kekudusan, ketaatan kepada Allah. Terus apa lagi tadi? Dan memegang daun-daun palem. Daun-daun palem adalah aneka kemenangan, lambang kemenangan waktu di bumi. Lalu? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Allah dan anak domba. Anak domba kita udah bahas. Anak domba itu Tuhan kita. Allah adalah Allah kita. Ya kan? Tengok kembali kalau masih nggak ingat, lanjut. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Itu dia. Makhluk yang disebut anak-anak Allah, yang tadinya makhluk ciptaan, yang disebut makhluk tua-tua, itu akan berada di satu tempat
di surga kekal yang dipimpin oleh sang anak domba. Lanjut. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Itu dia salah satu atau yang mewakili yang tidak berani rekan kita, teman kita yang tidak berani turun ke bumi. Mereka bertanya, wih, mewah amat ini, hebat amat ini. Siapakah mereka? Jawabannya, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Itu dia, saya dan saudara adalah manusia-manusia yang keluar dari kesusahan besar. Kesusahan berada kesusahan roh saudara dan roh saya. Lalu? Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Mereka telah mencuci jubah, menguduskan diri. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itu dia, pengikut Kristus, pengikut Tuhan. Sejak dari surga turun ke bumi, di bumi juga demikian, kembali ke surga juga menjadi bos kita. Lanjut. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, itu tugas dari murid-murid Tuhan. Tugas dari anak-anak Allah kelak di surga kekal. Dan Dia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Iya. Saudara bisa lanjutkan sendiri. Maka gimana? How? Ya, roh Anda memang terlanjur memilih loh, bukan dipaksa Tuhan, bukan didorong temen, memilih loh, bermiliar tahun memilihnya untuk sebelum turun ke bumi. Firman Allah Sang Hikmat juga sudah ngajarin kita, ngajarin tentang saudara, usul saya ingin turun di Indonesia, ya, diklik aja super komputer di sana, tinggal klik Indonesia di mana, Sumatera, Jawa, IKN di mana, dipencet, lalu Allah akan mengatakan, atau Tuhan Sang Hikmat atau Sang Firman, Sang Anak Domba mengatakan, mengajarkan, gimana ini, diajarin. Kalau ini gini resikonya ini. Terus pilih lagi suku apa, pilih lagi orang tuanya siapa. Ini resikonya ini. Ada kalau orang tuanya dukun akan kena hutang maut yang banyak, harus berani cari Tuhan untuk melepaskan hutang maut, membuangnya. Itu semuanya diajarin oleh Sang Hikmat namanya. Ya, saudaraku yang kekasih, saudara udah pernah kita baca itu, ya, sadar jati diri, ada di dalam tayangan yang sudah pernah kita sampaikan tentang sadar jati diri. Mari saya dan saudara mengingat, roh saya dan roh saudara mengingat, memahami untuk apa turun ke bumi, fokus pada memperjuangkan cita-cita ilahi kita menjadi anak Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, cari temukan Sang Anak Domba, Tuhan kita, bos kita, ya, kita udah bahas kemarin, ya, satu-satunya yang menggembalakan tadi udah dibaca. Setiap roh manusia yang turun ke bumi, turuti segala perintahnya, ya, baik umum maupun pribadi. Ya, saya ingatkan lagi, siapa dia? Yohanes 1 ayat 1-4. Saya ingatkan aja. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yes, Dia adalah Allah.
adalah firman Allah. Lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lanjut. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ada hidup. Roh saudara mau hidup? Karena mati di penjara oleh kerajaan maut, oleh iblis. Untuk hidup, Dia lah hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dialah terang manusia. Oke, ayat 10 sampai 13. Dialah terang manusia, terang roh saudara. Ya, sehingga saya dan saudara bisa belajar. Kalau lampu ini mati, kita semuanya nggak bisa kelihatan apa-apa. Saya juga nggak bisa ngomong bisa. Lanjut. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Kenapa? Karena akalnya, pikirannya. Lanjut. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Banyak karena akalnya, logikanya tidak menerimanya. Allah kok manusia, manusia kok Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya. Perhatikan, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu dia. Cari dan temukan. Ayat selanjutnya 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu dia, anak-anak Allah itu yang mengembalakan ya anak domba. Sejak di surga, sampai waktu di surga, dikasih dia menjadi firman, tadi udah dibaca kan. Lalu kita diajarin semuanya, dan di bumi pun kalau saudara cerdik, pengen pulang ke surga, temuin dia. Ya kan? Pergunakan waktu dan energi kita yang terbatas secara efisien dan produktif ilahi dalam pimpinan Sang Anak Domba. Saudaraku yang kekasih, pelajarin setiap pengetahuan yang baik dan yang jahat dalam kehidupan kita. Apa aja, pelajarin aja, pelajarin. Ya, aneka kebenaran yang ada dalam kehidupan saudara. Kita berbeda-beda tempatnya, situasi dan kondisinya, energinya, tetapi waktunya sama, serupa. Saudaraku yang kekasih, cerdik aja, menangkan setiap percobaan bersamanya, setiap masalah menangkan. Roh saudara menguasai tubuh alamiah saudara, jangan terbalik. Roh saudara menguasai tubuh alamiah saudara, jangan terbalik. Dengan demikian Anda pasti tidak akan menyesali keberadaan saudara di muka bumi ini, tetapi justru mensyukuri dan bersemangat untuk menang, untuk kembali ke tanah air ilahi kita di surga kekal. Amin. Yes. Yang no adalah jangan pernah melupakan Sang Anak Domba, apalagi membunuhnya. Ya, kita akan sendirian, dalam kegelapan rohnya, terantuk-antuk. Bukan hanya terkantuk-kantuk, terantuk-antuk. Karena mati rohnya, temukan dia. Jangan dibunuh. Karena kalau dibunuh kita sudah menuju ke neraka. Zakaria 13 ayat 7-8. Kita akan menuju neraka kalau kita membunuh Sang Anak Domba, bos kita. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala. Bunuhlah gembala, itu yang terjadi. Lanjut. Sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa,
tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Yang sepertiga kayak apa? Ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Itu dia. Ya, itu bukan pilihan Allah, saudara yang memilih membunuh bos atau enggak. Yang kedua, saudara yang memilih mau enggak digembleng Tuhan. Itu soalnya. Jadi bukan karena itu bangsa pilihan, orang pilihan. Pilihan karena saudara memilih. Memang bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kita yang memilih. Allah yang memilih, tapi saudara yang memilih masuk sepertiga atau 2/3. Oke, jelas? Lanjut 9. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Luar biasa. Mereka adalah umatku dan Tuhan adalah Allahku. Oke, itu yang sepertiga. Tinggal saudara pilih. Buang seluruh, patahkan setiap keinginan duniawi. Keinginan duniawi adalah keinginan tubuh alamiah kita yang lemah. Ya, roh kita sih tidak menginginkan dunia, tapi kalau roh kita roh kita, tubuh kita memiliki dosa dan kejahatan, roh kita ya di penjara iblis, memiliki absintus, kenajisan, karakter buruk. Ya udah, kita udah sulit untuk kembali ke tanah air kita. Kemungkinan besar ikut 2/3 masuk ke neraka kekal. Maka jangan sia-siakan keberanian Anda turun ke bumi. Amin. Buang dosa. Tuhan sudah mengulurkan tangan sejak 2000 tahun yang lalu. Dan kejahatan. Jangan pernah tergoda tawaran iblis untuk kerajaan dunia. Sekarang itu wah hebat. Oh apa lagi, hedonisme lagi beredar banyak. Ini itu, itu semua fana. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, kapanpun dimanapun Anda hidup di muka bumi ini sepenuhnya merupakan pilihan roh saudara. Amin. Dimanapun, kapanpun, siapapun, maka harus ada tanggung jawab. Kenapa sih ada neraka kekal? Itu tanggung jawab roh kita. Amin. Kapanpun dimanapun Anda, cerdiklah untuk mempergunakan bagi kepentingan roh Anda. Ya, sebagai sahabat kita, saya selalu ulang-ulang, jangan bosan untuk kumpulkan kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Nikmati setiap pencobaan. Nikmati itu kayak belajar aja di sekolah. Kayak kita belajar aja. Pelajaran-pelajaran di sekolah sangat berharga. Ya, ingat waktu Anda terbatas. Ingat energi Anda. Ingat selalu bahwa roh Anda yang kekal harus pulang kembali ke surga kekal. Resiko kalau Anda tidak sadar manusia, tidak sadar ilahi. Ya, roh Anda terpenjara dalam kerajaan maut. Tubuh alamiah Anda penuh dengan dikendalikan oleh maut. Sayap-sayap rohani Anda patah. Ya, mutu roh Anda turun, melupakan bahkan membunuh sang gembala, tadi sudah diterangkan. Jika tubuh alamiah Anda meninggal, kasihan, karena rohnya akan masuk ke alam maut atau siksa kubur. Karena roh harus bertanggung jawab di alam maut sampai nanti kiamat. Yang terakhir, jika Anda pada waktu penghakiman kelak, maka kalau nama Anda tidak tercantum dalam buku kehidupan, walhasil tidak berhasil kembali ke surga, tetapi menghuni neraka kekal. Ingat, saudara sudah berani turun ke bumi. Hai rekan-rekan manusia,
Jangan sia-siakan keberanian Anda turun ke bumi. Pergunakan usia Anda yang tersisa, fokus untuk memperjuangkan tujuan atau cita-cita ilahi roh saudara menjadi anak-anak Allah, sehingga saudara bisa produktif dan efisien, baik waktu, energi. Seluruh aktivitas sekuler, seluruh aktivitas tubuh alamiah saudara, Anda jadikan sebagai pelajaran-pelajaran untuk memperkaya roh Anda. Amin. Dijadikan simulasi untuk dimenangkan oleh roh Anda bersama Tuhan. Jangan dijadikan Tuhan. Tubuh alamiah, kehidupan, simulasi itu jangan dijadikan Tuhan. Jadi seperti kalau sekarang Anda kuliah, Anda menggendong-gendong buku pelajaran. Nah, itu berapa almari itu? Ya, karena dijadikan Tuhan, dijadikan beban dan dijadikan Tuhan. Hidup mengutamakan aktivitas tubuh alamiah. Kalau itu namanya menuhankan apa yang disebut sekuler, kehidupan jasmania. No way. Amin. Kita akan kembali memperjuangkan cita-cita ilahi roh kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan, Engkau mengasihi anak-anakmu untuk boleh menjadi sepertiga dari umat manusia yang akan pulang ke surga kekal menjadi anak-anak Allah. Engkau yang memberkati anak-anakmu yang menikmati kebenaran-kebenaran ini dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.